yang mana Rasul bersabda dalam hadis-hadis sahihnya bahwa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang membiasakan diri untuk mencari majelis-majelis ilmu agama, memudahkan kakinya untuk masuk ke dalam majelis-majelis agama, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka insya Allah nanti di hari kemudian dimudahkan jasad kita untuk mencapai pintu surga. Kemudian dalam hadis-hadis lain, man haraj, dalam hadis sahih, man haraj talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, siapa yang senantiasa keluar masuk ke dalam majelis-majelis ilmu, maka dia seperti orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pahalanya orang fi sabilillah? Pagi hari dia berpuasa, malam hari dia beribadah. Hatta yarji, sampai majelis, sampai dia pulang. Maka mesin catatan amal kita mencatat kita sementara jihad fi sabilillah, dan masih banyak lagi. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar hadis dariku, siapa yang mendengar hadis dariku kemudian dia amalkan dan dia sampaikan, maka aku sangat bergembira untuknya. Nah, artinya nanti di hari kemudian ma'a Rasulullah fil jannah, dengan Rasul kita di dalam surga. Sering-sering membiasakan diri mendengar perkataan hadis Nabi, maka menandakan kita cinta kepada Nabi. Maka di hari kemudian orang yang mencintai sesuatu dia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Pada pekan lalu kita sudah sampai ke hadis 681. Jadi malam hari ini kita sambung bacaan hadis kita mulai dari 682, masih dalam Kitabul Al-Buyu, kitab jual beli. Ini pertemuan jual beli kita yang ketiga ya. Yang ketiga tidak salah, yang ketiga. Jadi pada sebelumnya kita sudah jelaskan mana perniagaan yang diharamkan, mana pekerjaan-pekerjaan yang diberkahi, mana pekerjaan yang tidak dibolehkan, mana jual beli yang dibolehkan, mana jual beli yang tidak dibolehkan. Kemudian pada Jumat yang lalu kita sampai kepada mungkin sudah mengenai masalah kredit, masalah finansial dan sebagainya. Jadi malam hari ini kita lanjut ke bab-bab berikutnya lagi. Jadi seperti mana biasa, apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama supaya majelis kita aktif. Kemudian saudara sekalian, semua hadis-hadis yang kita bacakan, semua hadis-hadis yang berderajat sahih, paling rendah adalah hadis hasan. Jadi karena ini masalah hukum, ahkam, kita tidak membaca hadis-hadis yang dhaif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah inni abi'ul ibli bil baqi fa'abi'u bidinar wa akhuzu dirahim wa ubiyu bidirahim wa akhuzu ad-dinaniyar akhuzu hadha min hazi wa utiya hadha min hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bas. Jadi hadis sahih Hakim. Jadi satu sahabat Ibnu Umar, ini termasuk profesi dia. Ya Rasul, saya biasa beli onta di pasar Baki. Jadi salah satu nama pasar di zaman Nabi. Kalau kita sekarang ya mungkin di Palu pasar Impres atau pasar hewan. Saya biasa beli dengan dinar. Saya biasa beli dengan dinar. Terus ketika saya jual dengan dirham. Begitupun sebaliknya.
Maksudnya begini, saya biasa membeli dengan emas, ya kan? Kemudian saya jual dengan perak, tukarannya, barternya perak. Kemudian saya biasa beli dengan perak, saya jual dengan emas. Jadi kalau sekarang usaha ini seperti usaha pertukaran duit, ya. Kalau dalam fikih namanya asyraf. Asyraf ini artinya, syarf ini artinya seperti money changer, ya. Jadi ini dibolehkan. Apalagi di zaman Nabi memang belum ada mata uang yang ditetapkan. Jadi di zaman Nabi belum ada mata uang yang ditetapkan. Yang baru ada itu dirham dinar, itu sebenarnya bukan mata uang resmi. Itu harta-harta orang-orang Eropa, Romawi, Persia. Jadi ketika jual beli, tetapi tentunya harganya disesuaikan. Harganya disesuaikan. Nah, begini kalau modernnya hari ini seperti money changer, kan? Kita tukar rupiah, kita ambil ringgit Malaysia, kan bisa. Kemudian kita tukar dolar, kita tukar dengan dolar Singapura dan sebagainya dengan rupiah. Jadi boleh. Jadi usaha pertukaran uang dengan uang itu dalam syariat Islam dibolehkan. Yang penting harganya sesuai. Yang mana harga sesuai? Maka jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, yang harga sesuai itu yang telah ditetapkan di negeri itu. Jadi labas, Nabi bilang tidak apa-apa. Bagaimana ketentuan harga sesuai di satu negeri, di satu tempat, maka itu yang dipakai secara resmi. Apalagi kalau sekarang ini lebih tertata rapi. Perekonomian ini lebih rapi. Selisih-selisih nilai mata uang dengan satu mata uang sudah diatur oleh Bank Dunia, kan begitu. Jadi lebih rapi. Jadi kalau kerja di tempat money changer boleh. Mau usaha money changer boleh. Halal itu usaha. Boleh. Jadi boleh. Silakan, bagus. Tinggal disesuaikan penukarannya. Jadi kalau di zaman Nabi biasanya sahabat termasuk Ibnu Umar ini kan berprofesi jual beli ternak. Jadi biasa kalau dia pakai uang emas, dia jual, ada orang mau beli, orang punya uang perak, tapi tentunya disesuaikan berapa kesepakatannya, kan begitu. Kira-kira kalau dia ini harganya 10 gram emas, berarti berapa ratus gram perak yang sama nilainya kalau dijual, sama nilainya dengan 10 gram emas. Begitulah. Jadi tiap-tiap kawasan, tiap-tiap tempat pasti beda caranya, berapa yang disepakati. Jadi kalau usaha sekarang ya money changer, penukaran uang boleh. Usaha itu juga bagus, halal dalam syariat. Hanya memang butuh modal besar. Butuh modal besar, kemudian harus kuasai pasar. Karena kalau tidak ente tercolok, bisa rugi. Ya, nanti beli dolar harga 16.000, padahal pada saat ente jual tinggal 13.000. Makanya harus ada penguasaan. Ya, padahal ini ada penukaran uang rupiah dengan rupiah. Biasanya kalau mau Natal atau mau tahun baru hari di Jawa, kalau di sini belum ada kayak uang kecil. Ya, itu. Nanti dipotong misalkan 1 juta, potong 100. Kalau 100.000 dipotong 10.000 itu begitu. Jadi itu kita pakai jasa. Dia bukan penukaran sebenarnya, jasa, ya. Jasanya yang ada 10.000. Jadi itu sah-sah saja. Yang di situ ada khiyar. Khiyar ini yang lalu sudah kita bahas, kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Ketika ada masa khiyar, salah satunya tidak setuju, diputuskan, dibatalkan, tidak apa-apa. Jadi saya pembeli, saya tanya, Bapak di situ tulis biro jasa, ya kan? Jasa uang kecil. Jadi Bapak tukar uang kecil yang sesuai, tapi ada nilai jasanya. Jadi begitu. Bukan nanti 100.000. Jadi ini urusan muamalah, urusan ucapan, ini urusan akad, bahaya. Ya kan? Kan lalu sudah kita sampaikan, jual beli yang dibilang satu akad termasuk jual beli adalah yang dilarang. Pak Suparman, saya jual barang saya harga tunai 10.000. Ya? Harga kredit 20.000. Ini yang tidak boleh kata Nabi. Jadi satu akad dua jual beli tidak boleh. Jadi yang boleh itu, Pak Suparman, saya jual tunai ini dengan harga 10.000. Terserah Bapak mau atau tidak.
Kemudian Pak Suparman tidak mampu, tidak ada duit, dia tidak cukup, dia butuh waktu yang panjang. Maka dia tawari sama saya sebagai pemilik, abang usah, bolehkah kira-kira saya bayar 10 kali dengan harga 20.000? Itu boleh. Itu boleh, karena bukan saya yang minta, khiar dari beliau. Nah, jadi ingat Pak, jasa. Jangan ditulis tukar 100.000 jadi 110.000, tidak boleh. Jangan tulis begitu. Tapi Bapak tulis jasa penukaran uang kecil, ya kan begitu. Tukar 100.000 ada biaya jasa, karena Bapak kan harus ke bank. Bapak naik transportasi ke bank kan, ke bank besar. Kemudian Bapak harus antri di bank, ya kan begitu. Jadi ada jasa yang harus dibayar. Jadi tidak ada bedanya dengan jasa laundry, tidak ada bedanya dengan jasa ojek, tidak ada bedanya. Jadi itu yang boleh. Tapi jangan dipakai 100.000 jadi 110, itu tidak boleh. Hanya persoalan akad itu bisa jadi haram. Ya. Nanti di babnya. Ada koperasi yang boleh, ada memang yang tidak boleh. Sebenarnya bukan koperasinya, ya. Bukan koperasinya, yang di dalam itu ada garar, ya. Jadi biasa pemahaman kita riba itu hanya satu. Ya kan? Biasa pemahaman kita riba kan hanya satu. 10.000 kasih pinjam orang jadi 15.000. Kan itu saja. Padahal kata Nabi, semua jual beli, semua usaha yang di dalamnya ada garar, ada penipuan, yang di dalamnya ada manipulasi, termasuk yang yang termaktub di dalam Al-Quran dengan hadis, maka itu semua jual beli riba namanya. Jadi bukan nanti kelipatan uang. Ya misalnya Nabi bilang, jual beli anjing, jual beli kucing, jual beli penjantan, jual beli air kelebihan, itu kan, itu riba. Jadi setiap yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, kemudian setiap sesuatu yang ada di dalamnya ada garar, ada penipuan, itu riba namanya. Jadi tidak harus, jadi seolah-olah dan riba hanya satu jalan, padahal ketiga usaha kita nanti seperti nanti berlebih-lebihan menawarkan barang, ya. Nah, jadi semua ada unsur-unsur ribanya. Jadi kadang kita tidak sadar, yang kita tahu riba ini hanya transaksi ketika ada kelipatannya, padahal tidak semua transaksi yang ada kelebihannya itu riba, tidak semua. Ya kan begitu, karena di situ ada khiyar. Karena hakikatnya jual beli ini suka sama suka. Kalau Anda berpikir rasional, berpikir positif, tidak setuju Anda putuskan, tidak apa-apa. Dan kita yang punya barang tidak boleh paksa. Jual beli yang ada paksaan berarti garar. Kalau garar berarti riba juga. Jadi tidak bisa sama sekali. Harus suka sama suka. Jadi kira-kira begitu Pak ya. Jadi penukaran jasa uang boleh. Penukaran tapi jasa ya. Dia masuk dalam jasa. Ya. Iya. Betul. Syukran. Barakallah Pak. Kemudian yang berikutnya, jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan yang begini, saya tidak bacakan lagi. Yang penting intinya kalau modernnya adalah money changer, boleh usaha itu ya, silahkan boleh. Siapa saja mau usaha itu silahkan. Jadi bagaimana nanti kalau money changer diambil keuntungan yang ini, tinggal dia lihat biaya operasional kan, berapa selisihnya nanti, selisih uang. Jadi mungkin sudah ditetapkan kalau dari perbankan besar, kalau Anda tukar ringgit 3.000, ya kan begitu. Berarti Anda harus beli lebih dari 3.000. Anda harus beli kurang dari 3.000, kan begitu. Karena Anda punya kantor, Anda punya karyawan, nanti dihitung. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najsi." Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini juga kadang jual beli yang diharamkan, yang dilarang sama Nabi, yaitu an-najsi. Najisi ini jual beli memuji berlebih-lebihan. Ya, ada dua, memuji berlebih-lebihan supaya orang beli, kemudian memuji berlebih-lebihan supaya harganya bisa diangkat. Ini riba, usaha yang begini. Jadi seperti apa? Ini kan banyak, ini ada asbabun nuzul ayat turun. Jadi kadang, anak punya barang yang luar biasa, tidak ada duanya, hanya satu di Indonesia. Gitu. Ini barang dari kapal.
Orang kan bilang kapal berarti luar negeri, padahal semua barang pasti lewat kapal, mau pesawat atau kapal laut kan, namanya alat transportasi. Ini kan manipulasi kata-kata berlebihan dengan alasan apa? Supaya harganya bisa bersaing. Padahal bukan ini, kualitas barangnya seperti cara jual Nabi, silakan periksa barangnya Pak. Kalau ada yang cacat, oh yang ada yang cacat begini, kan begitu. Ini tidak, kecacatannya mutu barang ditutupi dengan kata-kata. Ini yang riba. Jadi sehingga kata Imam Malik, kalau uangnya laku, ini uangnya riba. Jumhur ulama riba. Karena ribanya kata-katanya. Jadi jangan sampaikanlah barang Anda yang sesuai. Jadi kalau memang Anda bilang alhamdulillah barang saya ini SNI, standar nasional, sudah selesai. Ya kan begitu, saya jual dengan harga sekian. Tidak usah terlalu berlebihan. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada teknik pedagang, dia pakai orang banyak. Ini riba garar ini. Jadi saya jual tapi pembeli, saya tidak bilang usaha ini ya, maksudnya gambar-gambaran saja. Padahal yang lihat ini hampir setengah teman saya. Ya? Hampir setengah teman saya. Jadi untuk naikkan ini harga, seolah-olah oh saya ini punya stok sedikit. Kalau mau datang lagi 7 bulan, 7 malam, baru datang lagi ini barang. Yang satu sudah rebutan, saya satu Pak, saya satu. Saya tidak, ambil 30. Saya ambil 50. Lelang boleh, Nabi pernah lelang. Tapi ada lelang yang riba. Tidak semua lelang yang dibolehkan. Jadi ingat, sama semua. Ada kredit yang dibolehkan. Ada uang panjar, uang yang minggu lalu kita panjar yang dibolehkan, ya, inden yang dibolehkan. Kemudian ada yang riba. Begini juga ada lelang yang dibolehkan secara syar'i, ada yang riba. Jadi yang riba ini lelang pura-pura, itu riba untuk menaikkan ini harga. Padahal temannya semua, oh saya 50. Jadi yang mau ambil ini otomatis kalau dia suka terpaksa ya saya 70. Untuk naik lagi, yang satu bicara lagi, saya 80. Terpaksa karena dia mau ambil, ya saya 90. Ini riba. Tidak boleh. Jadi, saya dapat duit keuntungan, kasih makan anak istri, riba. Jadi jangan heran, doa susah, ibadah setengah mati. Padahal sahabat lapar bisa hafal hadis. Kita kenyang, lupa hadis, lapar, lupa ibadah. Jadi memang kena faktor yang masuk di dalam hati. Jadi kadang ini perbedaan akad saja. Makanya jual beli ini dalam bab jual beli halus. Akad saja, kata-kata ini sudah bisa salah. Jadi tidak boleh berlebihan. Jadi ada ayat, nanti bisa dibuka di rumah, itu surat Ali Imran ayat 77. Potongannya kurang lebih innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilah, ya. Jadi ada orang di zaman Nabi, orang Islam, sahabat. Ya kan namanya sahabat ini kan dibersihkan, disempurnakan oleh Nabi karena masa waktu bersamaan dengan ayat. Jadi Abu Bakar tidak langsung sempurna, Umar tidak langsung sempurna, tapi ada fase sistematika ayat sehingga mereka jadi manusia yang sempurna. Begini juga lah kita. Tapi kita sudah terima yang sempurna sebenarnya, tinggal mau diamalkan. Jadi ada satu sahabat, dia jual dengan cara begitu. Oi, ini betul, ini barang ini hanya satu-satunya di Mekah, tidak ada yang lain. Kalau ente tidak ambil, 2 tahun lagi baru ada. Ini kualitasnya, bukan hanya, pokoknya macam-macam. Jam tangan ini 200 meter, 300 meter, anti air, kan begitu kan? Jadi berlebihan. Akhirnya turun ayat sama Nabi. Orang-orang yang menjual, orang-orang yang menjual dengan cara apa? Bi'ahdillah, dengan sumpah-sumpah atas nama Allah, sumpah serapah, ya. Seolah-olah ini, padahal tidak betul. Sama nang kalila. Mereka menjual ayat-ayat sumpah-sumpah dengan Allah dengan harga yang murah untuk jual beli. Padahal sumpah itu untuk saksi, ya. Sumpah itu untuk saksi, untuk perkataan yang jujur, kan begitu.
Ketika ada orang berzina atau tidak, ada orang pidana atau tidak, saya bersumpah dengan nama Allah, billahi, tallahi, wallahi, kan begitu. Sumpah itu untuk itu. Tapi apa? Dia manfaatkan sumpah-sumpah ini untuk jual beli dengan harga yang murah. Turun ayat. Ini asbab sahabat buat usaha yang begini, ayat turun. Nah, jadi ini bagusnya sahabat. Kalau ada salah bengkok, dikasih lurus sama ayat. Nah, antara dua, dia mau terima, alhamdulillah. Jadi Ibnu Umar, dia tidak mau terima, ya jadi Abu Jahal. Begitu. Nah, jadi ada sebab ayat ini turun, hati-hati. Nah, begitu juga, jangan bukan hanya jual yang lain. Kalau sahabat kan dulu hanya kurma, hanya ternak. Kalau kita sekarang kan lebih modern lagi. Jadi hati-hati. Jangan berlebihan lah. Ya. Oh, ini gamis saya ini bukan gamis sembarang ini. Ini produksi luar biasa ini. Sterilnya luar biasa ini. Madu saya ini luar biasa. Ini saya semua produk. Jadi yang biasa sajalah. Yang biasa saja. Jadi tidak usah berlebihan. Yang biasa. Jadi kalau memang ada yang beli, berarti di situ ada rezeki Anda. Jadi antara hukum dengan akidah, dengan tauhid itu saling berhubungan. Ya, ketika hukum memerintahkan Anda mencari nafkah, maka rezeki itu Anda harus yakini dari Allah. Jadi berhubungan antara keimanan dengan hukum berhubungan. Itulah pentingnya ibadah. Jadi kadang orang karena takut dengan rezeki, dia merasa bukan Allah yang atur rezeki. Akhirnya takut. Kalau tidak begini, ada begini. Tidak begini, begini. Tidak begini, begini. Karena apa? Otaknya yang merah-merah, yang menyelesaikan masalah. Ini yang susah. Jadi janganlah ya. Jangan sampai hidup ini 60-70 tahun. Janganlah ya. Kita mau masuk surga ini tanpa di laundry. Langsung otomatis masuk. Tidak diproses lagi, dicuci, dijemur, disetrika. Jangan sampai. Jadi ada ayat turun tentang ini. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi, ada beberapa usaha-usaha yang dilarang dalam istilah-istilah fikih ya. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muhakalah wal muzabanah wal muhabarah wa sunayah. Jadi ada beberapa dalam hadis sahih ini, ada beberapa jenis-jenis usaha yang hati-hati kita. Jadi ini istilahnya saja. Di modernnya ini banyak bentuknya. Ya misalnya al-muhakalah. Ini al-muhakalah ini seperti begini dia. Masih tergantung muhakalah masih tergantung. Jadi ada buah ya yang lalu sudah ya, yang belum masak ya, seperti itu. Ini buah baru keluar. Dia punya mangga belum matang sekali, baru masih keluar kecil, ada ciri-ciri buah. Langsung ente mau Pak Suparman mau beli ini masih di pohon ini, 2 juta. Ya kan begitu. Ini 2 juta. Bayar muka maksudnya kan? 2 juta Pak. Ini kan tangkai baru keluar, baru tak gantung. Tapi di sini ada ya kelapa kah, mangga kah, semua bisa. Jadi saya tawarkan Pak Suparman. Pak Suparman mau enggak? Kalau tidak orang lain seka ini. Jadi Bapak mau. Jadi ini apa? Bapak mendahului Allah. Bapak transaksi sebentar malam gempa bumi habis. Transaksi sebentar malam angin kencang roboh ini pohon. Tidak boleh. Saya juga yang punya tidak boleh menjual. Kalau dalam keadaan begini, kecuali kata Imam Syafi'i, yang dijual itu ada kebutuhan untuk obat, ada kebutuhan untuk emergensi. Berarti kita tidak jual buah namanya. Ya Pak. Misalnya mangganya belum matang, masih kecil. Karena kadang-kadang kita punya istri kalau sudah hamil yang tidak masuk di akal, jadi masuk di akal semua. Ya kan begitu. Pak, saya beli. Tolong simpankan saya untuk 10 hari. Ya kan? Itu Bapak tidak jual. Itu bukan jual, itu kebutuhan. Ada penyakit istri saya mengidam. Saya butuh mangga yang memang mentah, bukan yang masak, bukan yang matang, kan begitu. Itu boleh. Tetapi kalau jual sama penjual buah, ada kan penjual buah yang besar, pakai mobil, pakai truk. Hanya dia keliling-keliling, bos, Anda beli Tapi ini Pak masih 3 bulan lagi. Tidak, Anda beli. Jangan. Tak boleh ya begitu. Jadi saya rusak, Bapak juga rusak. Karena ini barang belum matang. Tapi kalau dia datang, saya mau beli mentah sekarang, tunai.
Boleh. Itu boleh Pak Suparman. Jadi saya punya mangga, kemudian Bapak datang, Abah saya bayar tunai sekarang. Karena saya memang kebetulan market pasar saya butuh yang mentah. Untuk ikan bakar kah, gami, gami mangga, itu boleh, saya jual tunai. Tapi jangan jual, nanti 4 bulan matang, tidak boleh. Jadi sama lalu yang kita bahas, sapi yang masih dalam kandungan, tidak boleh kita transaksi sapi dalam kandungan. Sapi itu bibitnya bagus bos, Anda lihat ini induknya bagus, jantannya bagus, semua yang ada dalam perutnya Anda bayar, tidak boleh. Tidak bisa, keluarkan dulu baru transaksi, jangan. Tapi sapi beda dengan mangga Pak ya, beda dengan mangga.